sarjana ilmu hukum dan berhak menggunakan gelar sarjana hukum di belakang nama saudara. Pembacaan lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti Program Studi Sarjana Ilmu Hukum oleh Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu Hukum dan Sekretaris Bagian. Lampiran Surat Keputusan Dekan nomor 005 /SKD /FH /2 Romawi /2023 Yudisium Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti semester gasal tahun akademik 2022-2023 tanggal 17 Februari 2023. Rehul Natali L, IPK 3,74. Pengumuman lulusan terbaik Doktor Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum, Sarjana Ilmu Hukum, semester gasal tahun akademik 2022-2023 oleh Wakil Dekan 1. Foto akan ditampilkan bagi peserta yudisium yang disebutkan namanya. Lulusan predikat terbaik, 10 predikat terbaik untuk sarjana ilmu hukum. Peringkat 6 ada 2 orang. Rehwel Natalia L, juga dari peminatan 6, IPK-nya sama 3,74.
Terimalah syukur, pujian, mazmur, dan doa-doa kami. Dengan segenap hati, kami persembahkan syukur kepadamu, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Anugerahkan kasih, perlindungan, penyertaan-Mu bagi setiap kami. Curahkan roh hikmat, roh pengertian-pengertian benar akan Engkau di tengah-tengah kami, dan berkati kami lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Di tayangan pembuka sebelum kita masuk pujian penyembahan itu adalah yudisium. Jadi hari pengumuman kelulusan Rehwel Natalia El Johan, putri pertama saya. 3,5 tahun Rehwel menyelesaikan kuliah di bidang hukumnya di Universitas Trisakti. Puji Tuhan, dengan hasil tentunya oleh anugerah Tuhan dan oleh aktivitas dan ketekunannya, dia berhasil lulus dengan top 10 terbaik. Jadi 10 terbaik, bahkan Rehwel dapat ranking ke-6. 700-an orang masuk sama-sama 3,5 tahun yang lalu. Tetapi ternyata saat menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan SKS lengkapnya, separuh kurang yang berhasil. Ini menyatakan kepada kita seperti kitab suci, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, dan pada akhirnya sisa sedikit sekali yang setia. Dan generasi yang setia inilah yang Tuhan cari di muka bumi. Kita masuki hari ini patch yang ke-5 dari pengertian pesan Tuhan, yaitu Tuhan sertai orang murni. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari segera kita lihat seperti apakah pesan profetik Tuhan terhadap orang-orang murni yang hidup di generasi akhir zaman ini. Di manakah mereka berada? Seperti apakah ciri khas orang murni? Dan apa yang diperoleh? Apakah faedahnya hidup murni di hadapan Tuhan dan sesama di dalam kekristenan ini? Mari bersama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan lebih dulu di dalam Mazmur 24 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur 24 ayat 1 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya
di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Selah. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, hal pertama yang dipesankan di dalam kitab Mazmur pasal 24 ayat 1-6 ini merupakan pesan profetik yang dituliskan oleh Raja Besar, Raja Israel yaitu Daud. Dipesankan hal pertama yaitu tentang orang-orang murni itu naik ke atas gunung Tuhan. Siapa orang murni? Orang murni adalah orang yang terpanggil menurut kasih karunia Tuhan. Siapakah orang murni? Orang yang menyelesaikan tugas panggilan Tuhan, tidak gugur di dalam proses. Siapakah orang murni yang hidup di akhir zaman ini? Adalah orang-orang yang terpanggil, yang tidak tersesat dan melepas pengabdiannya kepada Yesus, tidak meninggalkan perintah-perintah kitab suci, berpegang pada kasih Yesus, dan seluruh keberadaan hidupnya itu kemuliaan dikembalikan kepada Tuhan. Orang-orang murni ini, kitab suci berkata, mereka dibawa naik ke atas gunung kudus Tuhan, suatu tempat sebagaimana kitab suci selalu berkata, Dialah Allah gunung batu. Kitab suci berkata, Dia adalah Allah gunung batu. Suatu tempat yang oleh kuasa Roh Kudus, dimensi roh, saya pernah melihat gunung kudus Tuhan ternyata tidak bisa didaki dengan kekuatan manusia. Karena saat di dimensi roh, ketika saya menempatkan tangan atau menjejakkan kaki itu berdarah-darah, karena ternyata gunung Tuhan itu terjal, tajas, batu-batunya tajam sekali. Karena itulah gunung kudus Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh iblis. Setan tidak bisa jangkau lagi, karena Tuhan sudah taruh suatu tempat di mana anak-anak Tuhan yang berdiri, yang ada di atas gunung kudus Tuhan ini tidak terjangkau oleh setan. Kenapa? Karena ada pagar pelindungannya, ada tembok apinya. Kita bisa melihat kehidupan Ayub. Pagar tembok api Tuhan itu memagari hingga setan tidak bisa masuk. Aman, tentram, di dalamnya ada pemeliharaan, ada penyertaan, ada hidup yang bisa dinikmati. Makan enak, tidur nyenyak, anak cucunya jadi berkat. Inilah gunung kudus yang saya lihat pada dimensi roh. Dan ketika saya berkata, Tuhan, bagaimana aku bisa naik kalau baru memegang sebentar, tangan berdarah-darah, kaki berdarah. Lalu tiba-tiba saya melihat suatu pemandangan di awan-awan permai, suatu keadaan yang besar sekali, dan itu nampak adalah seekor burung besar, dan itulah Roh Allah, Raja Wali, kemuliaan Tuhan, dan kakinya mencengkram kedua pundak saya, membawa saya naik ke atas gunung Tuhan yang cadas itu. Dan ketika saya berdiri di atas, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ada satu perjumpaan pribadi saat dalam penglihatan itu. Lalu seperti anak kecil saya dibimbing menuju ke tempat pembatas daripada gunung dengan alam. Lalu Tuhan menunjukkan kepada saya dengan mata roh, saya bisa melihat di ladang, tepatnya di area-area di bawah gunung itu, ada banyak sekali rimbunan-rimbunan ilalang, ada banyak sekali gandum-gandum, dan saya melihat dengan mata roh kegerakan-kegerakan kuasa kegelapan. Oleh karena dibawa naik ke tempat yang tinggi, saya melihat hal-hal yang sebenarnya tidak bisa dilihat ketika berada di bawah. Oleh karena itulah, ketika kita berada di atas gunung kudus Tuhan, hal-hal profetik, penglihatan, pewahyuan, hikmat, pengertian, itu sesuatu yang menjadi bagian hidup kita, yang akan membedakan kita dengan banyak saudara-saudara seiman kita yang masih tinggal di ladang, yang masih di antara timbunan ilalang dan juga gandum-gandum, Bapak Ibu. Karena itu mari kita lihat bersama suatu kisah tentang naik ke atas gunung kudus Tuhan ini. Kita lihat sama-sama kisah tentang Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil Matius 17 ayat 1 sampai yang ke-6. Injil Matius 17 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian Tuhan berfirman. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya
dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagia kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba, sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mau telah teliti kitab suci, kita akan bertanya, kenapa Tuhan membawa Petrus, Yohanes, Yakobus hanya 3 murid dari 12 murid? Mengapa 3 orang ini saja yang dibawa naik ke atas gunung? Lalu mengapa harus ke atas gunung? Kenapa tidak di danau atau mungkin di lembah atau di padang rumput? Mengapa harus ke atas gunung? Karena ini erat kaitannya dengan pesan profetik yang diterima oleh Raja Daud. Karena ini bicara tentang orang-orang murni, yaitu orang-orang kudus Tuhan yang hidup di generasi akhir zaman. Kalau kita menyingkapkan kehidupan Petrus, Petrus lambang iman, Yohanes lambang kasih, Yakobus adalah rasul doa, lambang pengharapan. Kekristenan tanpa iman, tanpa kasih, tanpa pengharapan akan kehilangan. Karena itulah dipesankan kepada kita, iman, kasih, dan pengharapan yang terbesar dan yang akan tertinggal menuju ke atas gunung kudus Tuhan sampai hari penghakiman nanti adalah kasih. Jadi iman, pengharapan harus disempurnakan oleh kasih. Iman, kasih, dan pengharapan yang murni inilah yang membawa seseorang bisa naik ke atas gunung kudus Tuhan, Bapak Ibu. Karena itu kita bisa belajar sesuatu yang hal-hal yang saya tadi sampaikan, bahwa ketika kita naik ke atas gunung kudus Tuhan, kita akan melihat hal-hal profetik, hikmat pengertian, hal-hal yang nampaknya melampaui apa yang tertulis. Karena semua yang tertulis ini masih ada implementasinya. Yang tertulis ini adalah bahasa firman, kata-kata, tetapi ada bahasa firman juga dimensi roh yang melampaui tulisan, yaitu suatu keadaan profetik, keadaan supranatural, keadaan yang kasat mata, the invisible. Di atas gunung itu, Petrus berkata, biarkan kami mendirikan 3 kemah. Kenapa? Karena Petrus, Yohanes, Yakobus melihat kok munculnya 2 nabi besar yang dengan jelas dikatakan mereka melihat suatu penampakan, yaitu Musa dan Elia. Lalu mengapa harus muncul Musa dan Elia? Kenapa tidak muncul nabi yang lain seperti mungkin generasi Henokh yang terangkat hidup-hidup, atau mungkin Nabi Samuel yang begitu karib dengan Tuhan, nabi yang sangat dikenal oleh Israel? Kenapa justru yang muncul Musa dan Elia? Karena ini erat sekali dengan nubuatan Tuhan di dalam Maliaki. Di akhir zaman, 2 nabi yang diutus untuk pemulihan hati bapak-bapak kepada anak-anak, untuk pemulihan umat Tuhan sebagai anak-anak kepada bapaknya, itu Yesus Kristus, kepala gereja, bapak dari segala anak-anak terang, anak-anak gereja. Musa dan Elia yang diutus. Mari kita lihat sama-sama definisinya. Musa adalah hamba yang melepaskan Mesir. Musa meninggalkan tata Mesir, mengikuti proses Tuhan 40 tahun lamanya. Musa adalah gambaran pribadi Kristen yang rela meletakkan duniawinya, segala kepunyaannya, segala keberhasilannya, segala kesuksesannya untuk menyambut panggilan Tuhan. Musa meresponi panggilan Tuhan, bahkan rela setengah umurnya untuk diproses. Jadi Musa itu umur 40 tahun meresponi panggilan Tuhan, diproses di padang gurun, meninggalkan tata Mesir, diproses jadi seorang gembala ternak, itu 40 tahun lamanya. Lalu sisa 40 tahun
untuk menyelesaikan tugas panggilan. Jadi Musa itu ada 3 tahapan hidupnya. 40 tahun di Mesir, 40 tahun di padang gurun, 40 tahun bersama umat pilihan Tuhan. Kita bisa melihat kehidupan Musa, ada 10 perintah Allah, ada hal-hal yang dituliskan dan sampai hari ini masih dipegang oleh beberapa agama dan kepercayaan, termasuk kita orang-orang Kristen masih mempelajari tentang 10 perintah Allah yang diterima oleh Musa di atas gunung kudus Tuhan. Dan Musa kembali menerima perintah juga di atas gunung, saudara. Melihat suatu bangunan daripada tabut Tuhan, itu juga di atas gunung, Bapak Ibu. Ini erat kaitannya dengan gunung. Lalu Elia adalah seorang nabi yang banyak kesempatan untuk menerima upah, nabi yang disegani raja-raja, nabi yang disegani bangsa Israel. Tapi Nabi Elia ini adalah seorang pribadi yang sangat sederhana. Bahkan kita tahu dengan pasti Nabi Elia ini bahkan ketika Tuhan perintahkan untuk mengasingkan diri, untuk menyepi di sungai Kerit, makannya dari air sungai Kerit yang hampir kering, kemudian dikirimi daging oleh burung-burung gagak, dia tidak pernah protes. Dan ketika berperkara, kita tahu sebagaimana juga di dalam rumpun pelayanan ini ada satu album Berlari Melalui Hujan, itu didasari pelayanan Elia ketika dia berkata kepada Ahab, "Raih keretamu, berjalanlah sebab hujan besar akan segera turun." Dan ketika Ahab memacu keretanya, tiba-tiba Elia juga berlari dan berlarinya mendahului hujan. Sebelum hujan turun, Elia sudah sampai di tujuan. Ini nabi yang luar biasa. Dan nabi ini berperkara. Berperkara apa? Melawan nabi-nabi Baal. Elia merupakan gambaran seorang nabi pelayanan yang menentang hal-hal yang sesat, hal-hal yang menyimpang dari jalan Tuhan, hal-hal yang sembunyi di balik kuasa, otoritas, segala bentuk penyesatan dilawan Elia. Dan seorang diri dia tampil untuk menyatakan bahwa kita harus hidup murni di hadapan Tuhan, harus kembali kepada firman-Nya. Hanya kepada Tuhan saja kita menyerahkan hidup melayani Dia. Dan hanya kepada Tuhan saja kita melakukan segala sesuatu selagi hidup, mengumpulkan harta di sorga dan selesaikan hidup, pulang ke rumah Bapa, kembali ke kerajaan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Dan Elia ini mengakhiri pelayanannya dalam keadaan kehilangan kekuatan. Kenapa? Sesudah berperang dengan nabi-nabi Baal, Isabel, wanita jahat, wanita menyimpang, wanita yang penuh dengan roh-roh jahat. Ini merupakan gambaran keadaan kehidupan kekristenan di akhir zaman. Merupakan pesan profetik, peringatan bagi kaum wanita untuk berhati-hati. Jangan sampai roh-roh Isabel masuk di dalam dirimu dan engkau ternyata mendakwa daripada nabi-nabi Tuhan yang berperang di pihak Tuhan. Engkau mengatai hamba-hamba Tuhan, engkau memfitnah hamba-hamba Tuhan, engkau coba menguasai rumah Tuhan dengan seperti Isabel dengan uangmu, seperti Isabel dengan cara-caramu yang sadis, seperti Isabel menebarkan perkataan-perkataan negatif dan fitnah. Engkau harus tahu, memang nabi-nabi Tuhan dalam kelelahan dan tidak mau lagi lakukan konfrontasi karena saya menangkap bahasa Tuhan. Kenapa Elia tidak membunuh mati Ahab sedangkan 400 lebih nabi Baal dibunuh mati semua? Karena kasih atas orang-orang pilihan Tuhan, tidak mau mengusik orang-orang yang sudah diberi Tuhan, mendasari pelayanan Elia juga. Karena dia tidak mau nyakiti Ahab, tidak mau mengusik orang-orang yang diurapi Tuhan, dia tidak sentuh yang namanya Isabel. Kalau kita lihat secara apple to apple, 400-an nabi Baal dengan satu Isabel, yang mudah bagi seorang nabi Elia kalau Tuhan mau gerakkan untuk menghabisinya. Tapi Tuhan ternyata mengajarkan kepada kita, Nabi Elia memilih pergi ke padang gurun, bahkan bujangnya disuruh tinggal. Dan dalam keadaan lelah, Nabi Elia diberi makan oleh malaikat, dikasih minum, dikasih roti, dan pada akhirnya naik ke atas gunung kudus Tuhan. Bapak Ibu, di atas gunung kudus Tuhan, dia merasa hidup ini harus ada perjumpaan dengan yang dilayaninya, perjumpaan dengan yang maha kudus, yang disembah oleh Israel. Angin besar, gempa besar, halilintar dengan berbagai fenomena. Tuhan tidak ada di sana. Di atas gunung kudus Tuhan, ternyata lewat angin sepoi-sepoi yang lembut, Tuhan berbicara kepada Nabi Elia.
Dan Nabi Elia mengakhiri pelayanannya pada saat itu untuk menyerahkan tongkat estafet ini kepada generasi berikutnya, yaitu Elisa. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa ini suatu pesan buat kita. Elia diangkat hidup-hidup sesudah menyelesaikan tugas panggilannya. Merupakan pesan bagi anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman. Apa yang dilakukan Elia, apa yang dilakukan Musa akan terjadi pada generasi kita, bahkan generasi anak cucu kita. Nanti dalam keadaan hidup-hidup Yesus akan angkat kita oleh kuasa rohnya di awan-awan permai untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Itulah masa rapture, masa hari penghakiman akhir zaman akan tiba. Maka di atas gunung Yesus memilih Musa dan Elia sebagai pesan profetik akhir zaman, bahwa apa yang dilakukan oleh dua nabi ini harus mendasari kehidupan gereja-gereja Tuhan, harus mendasari kehidupan kita orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya sempat berkhotbah di sebuah gereja di Jakarta. Ada suatu pesan profetik sekaitan tahun 2023 ini untuk umat Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan. Saya akan tayangkan cuplikannya. Bapak Ibu tangkap pesan profetik Tuhan, karena ini nampak tidak semua orang bisa lihat, tidak semua orang bisa mengerti, karena munculnya bahaya roh-roh perjinahan dan percabulan, munculnya roh-roh maut di tahun ini. Hanya orang-orang yang punya keteguhan hati, kemurnian hidup, hati dan jiwa dan pikiran yang tenang bisa melihat segala sesuatu yang merupakan bencana, musibah, dan kehancuran hidup di masa depan itu. Mari sama-sama kita lihat pesan profetik ini lebih dahulu. Maka beginilah pewahyuan Tuhan. Saya melihat sebuah mimpi beberapa hari yang lalu. Dalam mimpi saya berdiri di sebuah tempat yang penuh dengan air. Tenang sekali airnya. Lalu saya teringat pesan Tuhan di tahun 2023. Di tempat yang nyaman, di tempat yang tenang akan ada kematian. Sementara di tempat yang tidak nyaman, di tempat yang dipilih Tuhan untukmu, di situ ada berkat dan jalan kehidupan. Oleh roh saya diliputi kuasa roh. Lalu saya mengambil satu aliran air yang membawa ranting. Saya memegangnya, kemudian melemparnya ke arah kira-kira 7 meter dari jarak saya berdiri di situ. Dari situ bergejolak keluar sesuatu yang besar. Rupanya seperti Lewiatan, penguasa yang datang membawa pandemi COVID-19 masuk dunia. Tapi ini lebih tenang dan ini lebih bisa menguasai keadaan. Tetapi saya sudah melempar dan dia keluar. Sesudah dia keluar saya melihat bentuknya nampak seperti penguasa tahun 1998 yang menghancurkan bangsa kita. Lalu saya melihat sebakan air, jejak-jejak kakinya itu. Tidak sembarang orang bisa melihat karena tertutup oleh air. Kemudian ketenangannya seakan-akan nyaman berdiri di situ, tetapi saya merasa ada suatu kekhawatiran, dimensi roh yang tidak nyaman di tengah ketenangan kenyamanan. Lalu saya berkata di dalam mimpi itu, siapa yang bisa luput kalau ada pada situasi begini? Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, tiba-tiba saya merasakan tubuh saya ditidurkan di air. Oleh kuasa roh saya disuruh berbaring, direbahkan Tuhan. Kemudian saya merasa ada angin meniup saya melewati aliran air itu. Dan kemudian saya melihat itu banjir di mana-mana. Dan aliran air itu membawa saya dengan kecemasan, karena saya tahu tidak ada kekuatan yang bisa membawa saya keluar dari ancaman ini. Lalu saya melihat ada pohon-pohon. Kemudian saya meraih pohon itu, berdiri dan memanjat berdiri di atas sampai genangan air itu surut. Demikian Tuhan berfirman, di tahun 2023 ini akan muncul roh-roh perjinahan dan percabulan. Di tahun 2023 ini akan muncul roh-roh maut, di mana anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan akan susah luput di tahun ini. Sebentar lagi, kata roh, anak-anak Tuhan akan digoncangkan dengan berita-berita kejatuhan. Dosa perzinahan, dosa penyimpangan seksual, dosa cinta uang, menimbun mamon di dalam kehidupan kerohaniannya. Sebentar lagi Tuhan akan bongkar di tahun 2023 ini. Kan itu anak-anak Tuhan. Ini Tuhan pesankan. Jangan kejar gedung lahiriah. Karena banyak orang, karena banyak kenyamanan, karena banyak alat musik, semua bisa dibeli, kata Tuhan.
Jangan kejar sesuatu yang eksotik, penampilan, kata Tuhan. Karena semua itu bisa ditopengi. Karena ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi menopeng semua itu. Lalu Tuhan pesankan juga hari ini, mari kumpulkan Yerusalemmu, bangun mesbah keluargamu, bangun mesbah pribadimu. Kembalilah bersekutu. Di tahun ini adalah tahun orang-orang menyepi bersama Tuhan, tahun orang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, jikalau kita sudah tangkap pesan Tuhan dari atas gunung kudus Tuhan ini, kita akan segera masuk bagian kedua. Bagian kedua dikatakan, gunung Tuhan itu milik orang-orang kudus. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang murni. Orang-orang yang murni adalah orang yang menjaga hidupnya, menjauhi kejahatan, menjaga lidahnya, tidak berani sembarang berkata tentang orang-orang lain, tentang saudaranya, tentang keluarganya, tidak berani mengucapkan kata-kata dusta, tidak mau lidah ini dipakai menghakimi. Kenapa? Karena Yesus sudah pesankan, setiap perkataan sia-sia di akhir zaman harus dipertanggungjawabkan. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat ketika Yesus dibaptis dan keluar dari sungai Yordan, ada suara yang berkata mirip dan sama dengan pernyataan ketika Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung kudus Tuhan. Mereka melihat Musa dan Elia, dan ketika ingin membuat 3 kemah itu, ada suara dan pernyataan yang sama, dikatakan begini. Dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini adalah pesan profetik, bukan hanya untuk Tuhan Yesus, tetapi ini untuk rumpun abdi-abdi Tuhan, untuk rumpun orang-orang yang melayani Tuhan, untuk rumpun umat Tuhan, harus mencapai kehidupan di atas gunung kudus Tuhan, mencapai hidup berkenan kepada Tuhan, baru bisa jadi mentor rohani. Kenapa? Karena ini pesan profetik, erat kaitannya dengan yang Tuhan mulai kerjakan di tahun 2023 ini. Karena di tahun 2023 ini, hal-hal pelik, hal-hal yang complicated, yang seperti benang kusut, hanya bisa diselesaikan oleh orang-orang yang karib dengan Tuhan, yang dipercayakan Tuhan, yang hidupnya memang benar-benar murni di hadapan Tuhan dan sesama. Seperti Musa, dia fokus pada panggilannya, menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Seperti Elia, dia tidak kejar harta, dia tidak ambil kesempatan untuk memperkaya diri, dia tidak lakukan glamoritas atau lifestyle-nya, dia tinggalkan. Dia memilih untuk melakukan tindakan iman sepenuhnya. Dia melakukan semua perintah Tuhan tanpa kompromi, tanpa menawar. Dan pada akhirnya kita bisa tahu Musa dan Elia menyelesaikan tugas panggilan mereka. Genap waktunya. Meskipun secara kitab suci dicatat Musa tidak masuk tanah Kanaan, memandang tanah Kanaan dari atas gunung. Dan kita tahu dengan pasti kemudian Yudas menuliskan suatu pesan di dalam surat Rasul Yudas sendiri. Mayat Musa diperebutkan oleh malaikat dengan si iblis jahat setan. Nah, Elia terangkat hidup-hidup, baik yang mati secara fisik maupun terangkat hidup-hidup. Duanya ternyata menghadap Yesus pada dimensi roh. Ada hal yang indah dan luar biasa ketika firman itu hidup di dalam kita, dan kita hidup di dalam firman, mengakhiri hidup berkenan kepada sumber firman. Kita menyelesaikan tugas panggilan Tuhan ini dengan cara yang berkenan kepada Dia. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita akan bertanya, dan mungkin semua orang akan berkata, Pastor Johan, lalu bagaimana tolak ukur parameternya orang-orang yang hidupnya murni, orang-orang murni yang dikatakan Pastor Johan sebagai orang-orang kudus? Mazmur 24 ayat 4 itu menjabarkannya secara detail. Yang pertama adalah orang yang bersih tangannya. Ini tangan, Bapak Ibu, bicara tentang mengerjakan segala pekerjaan di bawah kolong langit. Tangan ini tidak kotor, tidak dipakai untuk menyakiti orang, tidak dipakai untuk mengambil hasil dan merugikan orang lain. Tangan ini tidak korupsi. Tangan ini tidak menyakiti, dan keberhasilan hidupnya bukan karena menghancurkan hidup orang lain. Tangan ini tangan yang bersih, hasil hidupnya hasil hidup yang halal. Hasil hidupnya adalah hasil hidup yang datang dari berkat Tuhan. Ini tangan orang-orang murni, adalah tangan-tangan yang bersih. Yang kedua dikatakan murni hatinya. Murni hatinya bicara tentang orang yang menjaga hidupnya. Hanya orang yang murni hati yang bisa melihat Tuhan. Hanya orang yang menjaga hidupnya bisa bercermin dan melihat siapa dirinya.
Orang yang bisa bercermin melihat dirinya adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Sementara para pencemooh, orang-orang fasik, pemfitnah, pendusta, orang-orang yang suka bergosip, itu nggak pernah bercermin. Kenapa? Isinya cuma melihat orang lain, kekurangan orang lain, mengata-ngatai orang lain, memfitnah hidup orang lain, tidak bisa menerima keberhasilan orang lain, sulit menerima perbedaan, dan merasa dirinya yang paling punya surga, merasa dirinya paling rohani, merasa dirinya paling benar. Dia lupa. Hidup ini manusia tidak bisa lihat punggung. Punggung hanya bisa dilihat orang lain. Kita butuh orang lain sekitar kita untuk mengingatkan akan hidup kita. Kita butuh orang lain untuk menyempurnakan hidup kita. Kita butuh keluarga di sisi kita, yang kita tahu pasti keluarga adalah orang-orang yang dapat dipercaya, yang akan selalu bicara dalam hidup kita adalah hal-hal yang punya masa depan, hal-hal yang tidak akan membuat kita celaka, hal-hal yang dapat dipercaya. Dan koreksi terbesar datangnya adalah dari orang-orang yang dapat dipercaya. Orang-orang yang dapat dipercaya ini datang dari keluarga, dari mentor-mentor rohani yang dapat dipercaya, dari orang-orang hidup takut akan Tuhan, suatu komunitas di mana kita tahu bahwa bibit bebetnya adalah orang-orang yang memang hidupnya bergantung dan sepenuhnya menyukakan akan hati Tuhan. Kita perlu pergaulan yang seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian dikatakan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Penipuan ini bicara tentang suatu keadaan yang berupa trik, membuat kebenaran kesalahan, membuat hal yang benar jadi sesuatu yang hancur dan sepertinya salah, memutarbalikkan suatu keadaan. Itu adalah penipuan. Penipuan adalah mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya, merebut hak milik orang lain. Itu penipuan. Penipuan adalah suatu keadaan dan tindakan hidup memanipulasi, bahkan mencuri kemuliaan Tuhan, termasuk kategori orang-orang yang menipu kehidupan ini, Bapak Ibu. Dan dikatakan berikutnya, yang tidak bersumpah palsu. Yang tidak bersumpah palsu adalah orang-orang yang benar-benar hidup tulus, murni. Seperti Yesus pernah sampaikan, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Yang lebih daripada itu adalah sumpah palsu, alasan-alasan pembenaran diri, alasan-alasan mengkambing hitamkan orang supaya dirinya tetap dipuji dan tidak mau kelihatan salah. Ini bicara tentang orang yang tinggi gengsi, super egois, keakuannya luar biasa. Generasi ini selalu hidup di dalam keadaan kepalsuan. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Tuhan pesankan kepada kita hidup murni, hidup yang sesuai, hidup jadi pelaku firman. Jangan melakukan penipuan. Ketika Tuhan membuat satu ketetapan, secara murni lakukan ketetapan Tuhan. Jangan oleh karena ini ada oknum jatuh, dasar alasan oknum kita membuat suatu pelanggaran terhadap ketetapan Tuhan yang murni. Itu sama saja kita menipu diri sendiri, menipu Tuhan. Iman yang murni adalah iman yang dikerjakan dengan kesadaran, dengan kerelaan, dan berbuah dalam hidup kita. Karena itu orang-orang murni ini, Bapak Ibu, dapat dikenal mereka adalah orang-orang yang setia melakukan perintah Tuhan. Mereka selalu hidup dalam kasih dan pendamai. Dan buah kehidupan mereka, bobot bibit bebetnya dapat dikenal dari mana? Dari garis keturunannya, keturunan orang-orang besar, orang-orang takut Tuhan yang mengenal Tuhan secara pribadi. Kehidupannya berbuah dan memuliakan Tuhan. Dan mereka adalah keluarga yang seperti Injil terbuka. Semua orang bisa melihat dan sebagai panutan bagi banyak umat Tuhan untuk melihat di muka bumi ini rumpun kehidupan orang berkeluarga maupun pribadi yang murni di hadapan Tuhan sesama ini jadi berkat, jadi teladan. Dan sebagaimana Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di sorga adalah sempurna. Hanya orang-orang yang murni bisa mencapai semua pesan profetik Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, yang terakhir dikatakan, generasi yang naik ke atas gunung Tuhan adalah generasi yang disertai Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan di dalam hidup ini, Bapak Ibu, kita akan mengalami kesusahan, Bapak. Kita akan mengalami kesusahan hidup yang luar biasa. Penting penyertaan Tuhan. Bahkan Musa berkata kepada Tuhan sendiri, jikalau engkau tidak menyatakan kasih karuniamu kepada kami, tidak menyertai kami, dari manakah bangsa-bangsa di dunia, semua manusia di bawah kolong langit ini bisa tahu bahwa kami ini dibedakan. Musa meminta supaya ada perjumpaan pribadi Tuhan dengan umatnya. Ini penting untuk kita sadari, perjumpaan pribadi di dalam kekristenan ini, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ingini dengan kerinduan. Karena setiap orang yang berjumpa pribadi dengan Sang Pencipta,
hidupnya pasti berbeda. Cara menafsir, mengimplementasi, cara melihat kitab suci akan berbeda. Sebagaimana kalau kita pergi ke tanah Holy Land, ke tempat kelahiran Tuhan Yesus, kalau kita cuma pergi sebatas liburan, hiburan, ya pulang pergi, apa bedanya pergi ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, ke tempat-tempat mungkin negeri Tiongkok, kemana-mana hanya sebatas pergi senang-senang foto kuliner. Saya berkata itu adalah suatu kegiatan yang sebatas penghiburan. Tetapi kalau datang dari Tuhan, akan jadi suatu perjalanan di mana Tuhan hadir. Kita bisa melihat kitab suci begitu nyatanya, pemahaman kitab suci semakin meluas, dan kita bisa melihat bahwa semua yang dituliskan di dalam Injil Yesus Kristus itu iya dan amin. Dan sebagaimana beberapa kota di dalam Injil dikutuki Tuhan karena tidak mau bertobat, sampai hari ini kota-kota itu di Israel masih tertutup, tidak begitu banyak pembangunan, dan tidak berhasil dibanding kota-kota yang lain. Itu membuktikan bahwa kitab suci iya dan amin. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita harus mencapai penyertaan Tuhan ini. Mazmur 24 ayat 5 dan 6 itu menyatakan kepada kita, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ada berkat dan keadilan bagi orang-orang yang disertai Tuhan. Berkat bisa bicara tentang kesehatan, berkat bisa bicara tentang keuangan. Berkat tidak serta-merta ukurannya cuma uang ataukah kekayaan. Itu melebihi itu kata berkat, karena kebahagiaan hidup juga berkat. Makan enak, bisa tidur nyenyak, itu juga berkat. Hidup sehat, sebagaimana Pak Johan anak-anaknya sampai umur lulusan sarjana hukum, Richie sarjana sosial, si bungsu Pastor William Seret tahun depan akan menyelesaikan kuliahnya menjadi sarjana hukum. Saya percaya ini menyatakan kepada kita bahwa Tuhan memelihara anak-anak Pastor Johan, memelihara anak-anak Ibu Angel. Kedua anak saya, Rehwel dan William, tidak pernah masuk ICU, tidak pernah rawat inap. Richie yang dulu sering keluar masuk rumah sakit 10 tahun belakangan dengan Bu Angel tidak pernah lagi masuk rumah sakit. Ini bicara tentang keadaan transformasi. Ketika kita disertai Tuhan, terjadi transformasi Bapak Ibu. Nah, ada suatu hal yang menarik di balik semua ini adalah ketika kita menemukan bahwa anak cucu kita tidak melakukan semua hal yang seperti keadaan Sodom dan Gomora di muka bumi ini. Sodom dan Gomora itu bicara tentang suatu dosa yang menjalar dan memenuhi semua orang menjadi suatu kebiasaan. Ada banyak anak-anak muda di Jawa Timur, ada banyak orang-orang tua di Jawa Timur, ada banyak umat Tuhan bertanya, bagaimana Pastor Johan dan Bu Angel mendidik anak-anaknya? Kok sudah sampai sarjana masih bisa hidup tidak melakukan kebiasaan anak muda generasi now? Karena anak muda generasi now, SMP, SMA, udah pacaran. Dan tidak tertutup kemungkinan kebebasan ini akan menjadi kebiasaan akhir zaman. Nanti kita akan melihat generasi kawin muda, perkawinan dini, atau mungkin hamil lebih dulu sebelum menikah. Ini akan menjadi bencana dunia yang sekarang mulai terbuka pintunya. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita harus menyadari bahwa kehidupan ini, kehidupan yang memang harus kita pahami lewat pengertian yang datang dari Tuhan. Dan 3 kategori orang yang dituliskan di dalam Amsal 13 ayat 22. Yang pertama adalah orang berdosa. Orang berdosa itu suka nyimpan kekayaan. Jadi orang-orang di muka bumi ini seluruhnya adalah orang berdosa, dan semua orang di muka bumi ini suka menyimpan kekayaan. Itu merupakan suatu dosa asal, itu merupakan habit, merupakan sifat dasar manusia di muka bumi, suka nyimpan untuk dirinya dengan keakuan, keegoisannya, merupakan sifat dasar seisi dunia ini. Lalu dikatakan ada orang baik. Nah, satu hal yang lebih bagus dari orang berdosa adalah orang baik. Mereka meninggalkan warisan. Mereka tidak hidup untuk menghabiskannya, untuk euforia, untuk pesta pora, kemudian mabuk dosa hingga bangkrut, hancur, habis di masa tuanya, penyakit, bengek, mati sengsara di hari tuanya. Orang baik ingat anak cucunya, mereka jaga hidupnya, mereka tinggalkan warisan. Tetapi ada yang lebih sempurna, yaitu orang benar. Orang benar inilah
yang menerima kelimpahan. Bukan hanya tentang berkat kehidupan atau warisan bagi anak cucunya. Lebih daripada itu, mereka punya warisan pengenalan akan Tuhan kepada anak cucunya. Semua orang di muka bumi akan melihat mereka jadi contoh teladan. Kenapa? Hidup mereka adalah hidup orang yang sudah selesai dengan dirinya. Mereka adalah orang yang berdamai kepada Sang Pencipta, berdamai dengan sesama. Mereka adalah para pendamai dunia yang akan mendamaikan dan membawa garam dan terang kehidupan bagi seisi dunia ini. Generasi orang benar inilah yang dinubuatkan kitab Amsal, bahwa harta orang-orang berdosa akan diberi bagi mereka. Ini bukan suatu perkataan kosong, tapi ini bukti iya dan amin. Ada banyak orang setelah mencapai kehidupan orang benar, justru kepemilikan keakuan orang berdosa mereka jauhi. Mereka tidak menyentuh akan kekayaan, tidak menyentuh akan uang. Mereka memilih hidup sederhana. Mereka tidak mementingkan lagi hal-hal lahiriah duniawi. Mereka mementingkan generasi anak cucunya untuk mengenal Tuhan, dan tidak membiarkan anak cucunya jatuh di dalam perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Dan kebiasaan dunia di akhir zaman ini adalah kawin mengawinkan dan pesta pora. Mereka ingin anak cucunya, mereka ingin rumpun keluarganya adalah rumpun yang menggenapi firman, bahwa anak cucunya perkasa di muka bumi, anak cucunya akan memberi utang, anak cucunya akan terkenal di antara bangsa-bangsa, anak cucunya jadi berkat. Saya percaya ini suatu pesan tentang kehidupan orang-orang murni yang disertai Tuhan. Dan Bapak Ibu semua mendengar pesan Tuhan ini, Bapak Ibu punya panggilan ini. Kembalilah ke jalan kasih Yesus yang semula. Tinggalkan sesuatu yang kotor, kemunafikan, kebohongan, kepalsuan ada di sana. Sebab upah dosa maut. Tidak ada gunanya merintis, meniti, memapaki jalan-jalan, menit, jam, hari, minggu, bulan. Kita tahu di masa depan upah dosa maut semua hanya akan menuju kehancuran dan semua ketidakbahagiaan. Mari kita kembali kepada kasih Yesus yang semula. Dalam kasih-Nya, dalam ketekunan, dalam kekudusan, dalam kerendahan hati, pendamai, mengalah, memilih untuk keluh, memilih untuk bersabar, memilih di tempat tersembunyi, melakukan semua persembahan kepada Tuhan, mendukung pelayanan Tuhan dengan tersembunyi, tidak kejar pujian manusia. Kita dan anak cucu kita hidup penuh dalam kebahagiaan, penuh dalam sukacita dan pengenalan akan Tuhan. Ada mesbah, di mana mesbah pribadi, mesbah keluarga itu tupanya sampai ke sorga. Mari kita pertahankan semua yang baik ini, kita kerjakan sampai akhir hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita akhiri ibadah kita kali ini. Pastor William Seret akan tutup di dalam doa dan doa-doa berkat-berkat Bapak Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita baru saja diceritakan firman Tuhan bagian kelima dari pengertian pesan Tuhan Yesus atas tahun 2023, yaitu Tuhan serta orang murni. Kita tahu pasti bahwa hidup ini butuh penyertaan Tuhan. Kitab suci mengajarkan kepada kita bahwa penyertaan Tuhan ada pada orang-orang yang hidup berkenan padanya, yaitu orang-orang pilihannya yang punya hati murni, tulus hati dan bersih tangannya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita akhiri ibadah kita dengan sehati berdoa menerima berkat-berkat Bapa Sorgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadirat-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit. Semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, dan kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Sorgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank, dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karier bisnismu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah pelayananmu. Dan anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, pelipat kali gandaan berkat, jawaban doa, dan berkat terobosan ekonomi, dan mujizat-mujizat yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di sorga. Kita terima berkat-berkat sorgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin.